Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajar Romansyah, NIM 58 dari Teknik Elektro kelas 1B. Perkenalkan, nama saya Abdillah Nuril Kusen, NIM 059 dari Prodi Teknik Elektro kelas 1B. Perkenalkan, nama saya Ramadhani Wijaya dari kelas 1B Teknik Elektro NIM 57. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan tentang konsepsi Islam dalam pembinaan masyarakat dan lingkungan hidup. Pembahasan yang pertama yaitu konsep Islam, kedua metode pembinaan masyarakat Islam, ketiga keterkaitan Islam dengan lingkungan. Pembahasan yang pertama yaitu konsep Islam. Konsep Islam secara etimologis, kata Islam berasal dari bahasa Arab yaitu salimah yang berarti keamanan. Dari kata itu terbentuklah aslama yang artinya berserah diri atau taat dan patuh. Kata Islam dibentuk dari kata aslama, pengikutnya disebut muslim. Seseorang yang beriman kepada Islam berarti berserah diri kepada Allah dan siap untuk mematuhi ajarannya. Menurutnya, kata Islam berasal dari akar kata bahasa Arab SLM, yaitu sin lam mim, yang berarti damai, suci, berserah diri, dan taat. Menurut Abdulati, dalam pengertian agama, Islam berarti mematuhi kehendak Tuhan dan menaati hukum-hukumnya. Pembahasan kedua yaitu pembinaan masyarakat Islam. Pertama-tama yaitu pengertian pembinaan agama. Pembinaan agama Islam adalah suatu usaha yang dilakukan secara sadar dan terarah. Guna tercapainya pribadi yang lebih berkompeten dan mempunyai wawasan luas, yang selalu berpegang teguh pada nilai-nilai Islam demi terciptanya keselamatan di dunia dan akhirat. Pembinaan agama Islam ini dapat dipahami sebagai proses usaha yang dilakukan secara terus-menerus dan berkelanjutan untuk memperoleh hasil yang lebih baik. Kedua, tujuan pembinaan agama Islam. Kegiatan pembinaan agama Islam dilaksanakan untuk memberikan pengetahuan Islam kepada peserta pembinaan dengan tujuan meningkatkan kualitas diri dan sarana mendekatkan diri kepada Allah. Pembinaan agama yang dilaksanakan secara konsisten dapat mengubah tingkah laku, memperbaiki akhlak, menambah pengetahuan, keahlian, dan keterampilan. 3. Metode pembinaan agama. 1. Metode ceramah. Metode ceramah ini adalah suatu bentuk penyajian bahan pengajaran melalui penerangan dan penuturan lisan oleh pembina kepada yang terbina tentang suatu topik materi. Nah, dalam ceramahnya, pembina dapat menggunakan alat bantu atau alat peraga seperti gambar, peta, benda, barang tiruan, dan lain-lain. Peran peserta sendiri dalam metode ceramah adalah mendengarkan dengan seksama dan mencatat pokok-pokok poin penting yang dikemukakan oleh pembina. Kedua, metode tanya jawab. Metode ini dapat dikatakan sebagai metode lanjutan dari metode ceramah, yaitu proses tanya jawab antara pembimbing dan penerima manfaat, yaitu terbimbing atau pendengar. Sifatnya sama dengan metode ceramah dalam hal sama-sama menggunakan lisan. Bedanya, metode ceramah peran aktifnya hanya ada pada pembimbing agama, sementara pada metode tanya jawab peran aktifnya adalah timbal balik antara pembimbing dan pendengar. Ketiga, metode diskusi. Metode diskusi ini ialah salah satu bentuk komunikasi gagasan yang dilakukan dalam suasana demokratis. Dari suatu diskusi diperoleh banyak hal yang bermanfaat. Maka pertukaran pikiran dalam suatu diskusi memerlukan adanya teknik tertentu. Metode demonstrasi atau percontohan. Metode ini berarti memberi contoh atau mempertunjukkan atau memperagakan. Metode ini lebih tepat digunakan untuk materi bimbingan yang menyangkut praktek seperti praktek ibadah seperti cara berwudu, praktek sholat, bimbingan pelaksanaan haji, cara merawat jenazah, dan berdoa. Keterkaitan Islam dengan lingkungan hidup.
Menurut Islam, pandangan terhadap alam semesta bukan hanya berdasarkan akal semesta. Alam semesta difungsikan untuk menggerakkan emosi dan perasaan manusia terhadap keagungan Al-Khaliq. Kekerdilan manusia di hadapannya dan pentingnya ketundukan kepadanya. Artinya, alam semesta dipandang sebagai dalil qat'i yang menunjukkan keesaan dan ketuhanan Allah. Allah Subhanahu wa taala telah mengatur semua proses penciptaan bumi. Salah satu ayat yang terdapat di dalam Al-Quran yang menjelaskan mengenai proses penciptaan alam semesta, yaitu Quran Surat As-Sajdah 32 ayat 4 yang artinya Allah lah yang telah menciptakan langit dan bumi dan segala yang ada di antara keduanya dalam waktu 6 hari. Kemudian dia bersemayam di atas arsy. Kamu semua tidak memiliki seorang penolong dan pemberi syafaat pun selain dirinya. Lalu, apakah kamu tidak memperhatikannya? Makna dari ajaran tersebut bagi saya adalah kita sebagai makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala yang diberi amanat untuk mengurus dan melestarikan alam tidak boleh sombong. Harus selalu bersyukur karena korelasi antara alam dan manusia begitu erat. Sehingga apa yang diperbuat manusia terhadap alam, maka demikian pula alam akan berbuat kepada manusia. Agama sebagai device yang ditetapkan Tuhan kepada manusia untuk mengontrol segala perbuatan manusia, begitupun menyerukan kepada manusia untuk bersikap bijaksana kepada alam. Di antara dalil ajakan agama, terutama Islam yang tidak bersikap sewenang-wenang kepada alam adalah seperti yang tercantum pada Al-Quran Surat Al-A'raf ayat 56 yang artinya sebagai berikut. Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi. Sesudah Allah memperbaikinya dan berdoalah kepadanya dengan rasa takut. Dan harapan tidak akan dikabulkan. Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik. Oleh karena itu, menjaga kelestarian alam itu sangat penting bagi kelangsungan hidup untuk makhluk hidup yang ada di dalamnya. Terutama manusia dalam menjalani hidup sangat bergantung kepada alam. Tujuan alam diciptakan bukan untuk dirusak, dieksploitasi secara berlebihan, dicemari, atau bahkan dihancurkan. Akan tetapi, adalah untuk difungsikan semaksimal mungkin dalam kehidupan. Kita juga sebagai umat manusia yang bertugas untuk melestarikan alam semesta. Kesimpulannya adalah Islam sendiri tidak hanya mengurusi masalah mengenai ibadah dan amal kita, tapi juga membina masyarakat kehidupan kita melalui syariat-syariat dan hukum-hukum yang ada dalam Islam sendiri. Dalam Al-Quran sendiri juga ditekankan bahwa kita juga perlu menjaga lingkungan hidup kita. Demikian presentasi dari kelompok 8. Apabila ada kesalahan, salah kata, dan salah perbuatan dari kami, mohon maaf. 1, 2, 3. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.